Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Suatu siang 911 mendapat telepon dari seorang wanita yang tinggal di Baton Rouge mengabarkan tetangganya hilang. Polisi segera meluncur ke TKP. Di TKP terlihat pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, pintu jendela dibuka secara paksa. Begitu pintu dibuka, banyak cairan merah di lantai. Ketika ditelusuri berasal dari kamar tidur korban, tepatnya di tempat tidurnya. Namun korban tidak ada. Nampaknya korban dihabisi saat sedang tidur, diseret oleh pelaku, dibawa ke mobilnya, lalu dibuang untuk menghilangkan jejak. Korban bernama Randy Mabrer. Polisi mulai mencari Randy dengan menggunakan anjing pelacak, mobil, dan helikopter ke berbagai penjuru, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya mereka menggunakan strategi lain, yaitu menginterview tetangga korban untuk mendapatkan petunjuk. Kali ini hasilnya juga nihil. Hanya didapat informasi bahwa korban adalah seorang yang ramah, baik, dan tidak mungkin dia memiliki musuh. Berarti tidak ada motif dendam. Kemudian polisi mewawancarai keluarga korban melalui telepon, mantan pacar, teman-teman korban, teman-teman kantornya. Namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada satu petunjuk pun yang bisa didapat. Polisi punya keyakinan bahwa Randy sudah meninggal dengan bukti banyaknya cairan merah di rumahnya. Namun tanpa ditemukan tubuhnya sebagai bukti, polisi tidak bisa melakukan apa-apa. Namun polisi menemukan titik terang ketika tragedi yang sama terjadi secara berturut-turut dan menimpa dua korban wanita. Salah satunya adalah Mary Pace. Ketika dilakukan investigasi di TKP, DNA yang diambil dari kuku kedua korban ternyata sama dengan DNA yang ditemukan pada spray yang ada di kamar tidur Randy. Maka polisi berkesimpulan pelakunya orang yang sama dan berarti mereka sedang menghadapi pencabut nyawa berantai. Pada bagian kuku korban biasanya terdapat DNA pelaku karena pada saat korban diserang secara refleks dia akan merespon dengan mencengkeram pelaku. Sehingga DNA pelaku akan tertinggal di kukunya. Selang beberapa bulan kemudian, korban-korban berikutnya berjatuhan. Bisa pada malam hari, pada siang bolong, pada weekend, atau hari kerja. Korbannya rata-rata wanita yang tinggal sendirian atau single parent. Tragedi ini membuat semua wanita di wilayah itu merasa khawatir dan takut sepanjang waktu. Sementara itu, keluarga para korban juga terus berduka dengan kejadian itu karena kehilangan orang yang mereka cintai. Salah satunya Anne Pace yang harus kehilangan putri tunggalnya Mary Pace. Kehilangan putrinya bagi Anne benar-benar merupakan kesedihan yang luar biasa. Dia bertekad harus bisa menemukan pelakunya. Untuk itu dia menghubungi Anne Williams, teman baiknya, seorang ahli di bidang forensik agar pelaku segera ditemukan. Sebagai staf forensik, Anne Williams sendiri merasa kebingungan karena tidak ada satupun petunjuk yang bisa dijadikan alat untuk menangkap pelaku. Namun Anne tahu siapa yang harus dituju. Dia adalah Ginny Bogan, seorang paranormal yang tidak diragukan lagi kemampuannya karena sudah membantunya mengatasi beberapa kasus berat. Beginilah cara Ginny Bogan bekerja. Pertama dia menanyakan nama lengkap korban, kemudian dijawab Charlotte Mary Pace. Lalu ditanya tanggal lahirnya 28 Juni 1979. Kapan terakhir dia ditemukan? Setelah itu dia meminta foto korban, terakhir mendatangi TKP untuk diterawang. Inilah yang dia tangkap di TKP. Saya melihat pelaku berdiri di seberang rumah Mary, mengawasi korban sebelum menghabisinya. Pelakunya seorang kulit hitam, tinggi sekitar 180-an. Saya melihat akan ada korban berikutnya, seorang gadis berambut hitam panjang, sangat menarik. Dan saya melihat ada whisky. Mendengar bahwa pelaku sedang memata-matai korban berikutnya,
Anne Williams langsung menelpon polisi. Namun polisi bingung bagaimana cara menyelamatkan calon korban tersebut. Belum sempat polisi mencari cara untuk menyelamatkan calon korban, tiba-tiba mereka mendapat informasi telah ditemukan korban berikutnya, seorang wanita cantik usianya sekitar 20-an. Tubuhnya ditemukan di sebuah teluk, Whiskey Bay namanya. Persis seperti yang digambarkan oleh Jenny, dia melihat whiskey. Demikian juga gambaran ciri-ciri korban. Karena sulitnya menangkap pelaku, sementara korban terus berjatuhan, polisi meminta bantuan FBI untuk melakukan profiling. Berdasarkan hasil profiling dari FBI, pelakunya seorang kulit putih, berusia antara 20-30 tahun, berbadan sedikit gemuk, seorang yang pekerjaannya menggunakan fisik, juga memiliki cukup banyak teman, bukan seorang penyendiri. Kemudian polisi menyebarkan hasil profiling kepada berbagai media. Sementara itu, bagian staf forensik bertugas menemukan pelaku berdasarkan DNA-nya. Staf forensik mencocokkan DNA pelaku dengan DNA napi dan ex-napi yang berkulit putih, dengan riwayat perbuatan sama, melecehkan wanita dan menghabisinya. Juga warga kulit putih yang ada di wilayah itu, yang jumlahnya mencapai ribuan, dites DNA-nya. Sayang sekali hasilnya nihil. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki DNA sama dengan pelaku. Untuk itu, Anne Williams meminta detektif McDavid menemui Jenny Borgen. Karena pendapat polisi berbeda dengan pendapat sang paranormal. Polisi mengatakan kulit putih, sang paranormal mengatakan kulit hitam. Agar segera menemukan pelaku dan desakan masyarakat agar kasus tersebut dapat terpecahkan, detektif McDavid bersedia bertemu dengan Jenny Borgen. Untuk pertama kalinya dia menggunakan bantuan paranormal. Detektif McDavid membawa Jenny ke Whiskey Bay sesuai permintaan sang paranormal. Setelah mengamati dan merawang, Jenny mengatakan bahwa sebelum menghabisi korbannya, pelaku beberapa kali mengintip korbannya dari jendela, dan kebiasaan mengintip jendela sudah dilakukan sejak umur 7 tahun. Jenny mengatakan bahwa ada seorang tetangga korban yang melihatnya. Dialah saksi kunci, Anda harus mencari dia. Jenny mengatakan Anda harus cepat-cepat karena akan ada korban lagi. Dalam waktu sangat singkat, detektif segera melakukan tugasnya. Detektif mencari ex-napi dengan riwayat suka mengintip wanita di file kepolisian, sementara Anne Williams mendatangi tetangga korban satu persatu untuk mencari saksi yang dimaksud Jenny. Ternyata benar, ada seorang saksi tetangga Mary yang melihat pelaku beberapa kali karena curiga sering mengamati Mary dan beberapa kali mengintip korban melalui jendela rumahnya. Anne Williams kemudian membawa saksi itu ke kantornya untuk membantu membuat sketsa wajah pelaku. Dengan menggunakan bantuan komputer dan ciri-ciri yang diberikan saksi tersebut, akhirnya sketsa wajah pelaku berhasil dibuat. Anne Williams segera memberikannya kepada detektif McDavid. Begitu melihat sketsa tersebut, detektif terkejut sekaligus kagum. Wajah itu mirip sekali dengan ex-napi yang bernama Derek Todd Lee. Detektif sangat mengenalnya karena sudah berkali-kali keluar masuk penjara atas tuduhan mengintip wanita, masuk rumah kosong dengan paksa untuk mengambil harta korban, merampas harta orang lain, dan sebagainya. Namun detektif ragu, selama ini yang dilakukan Derek adalah kejahatan yang tergolong ringan, bukan berat seperti kasus yang sedang dihadapi. Mungkinkah dia pelakunya? Atau mungkinkah Jenny salah? Meskipun begitu, detektif memutuskan untuk mengikuti petunjuk sang paranormal. Derek pun diambil DNA-nya dengan alasan sama seperti yang sudah dilakukan kepada warga lain di wilayah itu. Begitu hasil DNA dicek dengan DNA yang ada di kuku para korban, ternyata hasilnya sama. Detektif sangat lega. Maka pada tanggal 27 Mei 2003, Derek ditangkap. Tuntaslah kasus yang selama ini membuat polisi pusing dan menghantui warga Baton Rouge. Berita tertangkapnya Derek langsung viral di media massa. Salah seorang teman Anne menelpon dan mengatakan, "Coba kamu lihat di televisi, pelakunya sudah tertangkap." Anne Pace pun merasa lega. Akhirnya putrinya mendapat keadilan. Sidang untuk Derek pun dimulai pada bulan Oktober 2004.
Derek dijatuhi hukuman dengan tuduhan menghabisi dan melecehkan secara berencana sedikitnya 7 wanita, di antaranya Randy Meber dan Mary Pace. Namun, Derek melalui pengacaranya mengajukan banding sampai ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 16 Januari 2008, Mahkamah Agung negara bagian Louisiana tetap menguatkan hukmat bagi Derek. Namun pada tanggal 21 Januari 2016, Derek meninggal di usia 48 tahun karena serangan jantung ketika sedang menunggu pelaksanaan hukmatnya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.